Ketika seorang bukan mufassir, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah ada seorang mufassir dahulu mengeluarkan ini. Ini sangat aneh sekali di masa sekarang ini. Saya pertama kali mendengar bahwasannya surat Asy-Syu'ara ini surat musik. A'udzubillah. Siapa dari ulama dahulu, baik ulama ahli sunnah maupun ulama ahli bid'ah, berkata ini? Tidak ada sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ada berbeda antara syair dan musik. Ini termasuk dalam masalah talbisu iblis. Rumus pertama, tidak memahami sesuatu itu bukan argumentasi atas kekeliruannya. Barangkali benar belum ada secara tegas ulama yang mengatakan atau menerjemahkan, ya lebih tepatnya, bahwasannya Asy-Syu'ara itu adalah pemusik atau musisi. Akan tetapi bukan berarti metode berpikirnya itu tidak ada. Mari kita ambil sampel di dalam tafsirnya Ibnu Qayyim. Beliau mentafsirkan pada ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Kata lahwal hadis yang secara harfiah mungkin kita terjemahkan dengan pembicaraan yang anfaidah. Ibnu Qayyim mengutip perkataan Al-Wahidi bahwasannya mayoritas mufassirin mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis itu dia adalah ghina, adalah nyanyian. Nyanyian itu masih umum, bisa jadi bentuk ghina juga termasuk syair, yaitu syair-syair yang dia itu dicela oleh Al-Quran, bukan syair-syair yang dikecualikan di dalam Al-Quran. Karena kita ketahui syair versi dulu itu dia itu identik sekali dengan dilantunkan, yang dalam situasi seperti itu diistilahkan dengan al-ghina. Tetapi yang menarik di sini, Ibnu Qayyim juga mengutip perkataan Al-Wahidi di mana pakar semantik mengatakan wa yadkhulu fi hadza kullu man ikhtara lahwa wal ghina wal mazamir wal ma'azib alal Qur'an. Masuk ke dalam pengertian mayashtari lahwal hadis adalah orang-orang yang memilih obrolan-obrolan anfaidah, lagu-laguan, alat-alat musik, baik itu klarinet atau yang semacamnya, ketimbang Al-Quran. Nah, kita di sini melihat di awal bahwasannya pentafsiran lahwal hadis dia dengan mengutip perkataan kebanyakan para mufassir adalah ghina. Berarti dia itu mentafsirkan sesuatu yang umum dengan yang khusus. Lalu di sini dikutip dengan diumumkan kembali bahkan sesuatu yang lebih umum, di mana kata ishtaro itu diartikan dengan memilih, ya karena memang di dalam Al-Quran sering ya diutarakan perkataan membeli itu dengan menukarkan. Dan menukarkan di sini bukan hanya dengan sesuatu yang anfaidah berbentuk kata-kata saja, bahkan musik dan lagu-laguan gitu. Nah, ini kan secara metodologi pentafsiran ya sudah ada meskipun tidak soreh. Pendekatan seperti ini juga ya apa salahnya kita gunakan untuk memahami perkataan Ustadz Adi Hidayat. Dan toh perkataan Ustadz Adi Hidayat itu ketimbang disebut mentafsirkan itu lebih tepatnya dalam situasi mencari padanan. Orang yang dia itu paham dalam bahasa Arab mungkin akan lebih toleransi terhadap situasi seperti ini. Melihat yang namanya bahasa itu dia tidak saling menerjemahkan. Bahkan untuk bisa sampai ke menerjemahkan kepada pemusik itu menandakan bahwasannya pemahaman beliau itu tidak bisa dibilang rata-rata pada umumnya. Kita bisa berikanlah husnudzon kepada beliau dengan alasan, dengan dasar seperti itu. Akan tetapi kita juga mungkin harus berhusnudzon bagi orang-orang yang mengkritiknya. Kenapa demikian? Ya barangkali mereka itu mengikuti sebagian ulama salaf yang kurang senang kalau misalnya menyebut surat Al-Quran itu secara langsung. Semisal misalnya surat Baqarah itu kan artinya surat sapi, atau surat Ali Imran yang artinya surat yang berbicara tentang keluarganya Imran. Nah, mereka nggak mau berbicara seperti itu. Mereka pengennya berbicara sebuah surat yang dituturkan di dalamnya tentang sapi. Sebuah surat yang dituturkan di dalamnya tentang keluarga Ali Imran. Mungkin spirit seperti itulah yang mendasari teman-teman tidak senang kalau misalnya disebutkan surat musik gitu. Ya, kita ngelihat ini dari
cara bagaimana mereka mengeneralisir. Alasannya kenapa? Toh kita ketahui bahwasanya di dalam surat Syu'ara itu kan membicarakan syair itu dia hanya sedikit sekali, hanya beberapa ayat di ujung gitu kan ya. Ya kalau kita ngelihat peluang-peluang untuk lebih mentoleransi, lebih baik kita pakai itu ketimbang mengkafirkan atau apa. Ini kan sesuatu yang mengerikan. Justru ini yang menurut saya secara pribadi konspirasi setan yang sesungguhnya itu. Kita sebagai seorang muslim seharusnya untuk menghindari mengkafirkan siapapun selama masih ada jalan. Karena menghalalkan darah sesama muslim yang dia itu melaksanakan sholat, yang mengukuhkan tauhid adalah kesalahan besar. Kesalahan di dalam meninggalkan 1000 kafir itu hidup lebih ringan ketimbang kesalahan di dalam menghalalkan menumpahkan satu darah seorang muslim. Hujatul Islam Al-Ghazali.